Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kepada pembahasan ilmu kalam yang nomor 5, yaitu qada dan qadar di dalam perspektif ilmu kalam. Jadi apa sih yang dinamakan dengan qada? Qada itu adalah ketetapan atau keputusan Allah yang mana itu sudah ditentukan sejak zaman azali. Jadi sebelum segala sesuatu terjadi itu Allah sudah menetapkan dulu tentang takdir kita dan keputusan Allah bagaimana bumi akan bagaimana keputusan yang akan ke depan. Sedangkan qadar itu adalah sebuah perwujudan atau realisasi dari ketetapan itu di dalam bentuk waktu, keadaan di alam nyata seperti itu. Nah, contohnya Allah itu sudah menetapkan bahwa seseorang itu berumur 60 tahun. Orang itu hanya hidup sampai umur 60 tahun. Nah, itu qada. Sedangkan kalau qadarnya itu adalah bagaimana dia menjalani hidup. Seperti itu, bagaimana, di mana, seperti apa kehidupannya. Nah, itu yang namanya qadar. Sedangkan kalau bentuk kepastiannya itu kayak umur 60, matinya dalam keadaan sekian, matinya dalam keadaan ini. Nah, maka itu yang namanya qada. Seperti itu. Nah, ilmu kalam itu di dalam qada dan qadar membahas terkait masalah teologi, kebebasan manusia dan keadilan Tuhan, sehingga muncul beberapa perdebatan yang mana persoalan tersebut itu adalah apakah manusia punya kehendak bebas atau semuanya ditentukan oleh Tuhan, seperti itu. Nah, terdapat beberapa aliran yang mengutarakan sebuah pendapatnya. Yang pertama ada Jabariyah, yang mana mereka menganggap bahwa manusia itu tidak punya kehendak sama sekali. Jadi semua perbuatan manusia itu murni diciptakan oleh Allah sendiri. Nah, manusia hanya seperti wayang katanya, yang mana digerakkan dalang. Jadi semua itu memang terpusat kepada Allah. Manusia itu tidak punya kehendak apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Sedangkan yang kedua, menurut Qadariyah, mereka berpendapat bahwa manusia itu punya kebebasan penuh, seperti itu. Manusia punya kebebasan penuh dan Allah itu tidak menciptakan perbuatan manusia. Jadi menurut Qadariyah itu sebaliknya dari yang namanya Jabariyah, bahwa Qadariyah ini sebaliknya dari Jabariyah, bahwa Allah itu tidak ikut-ikut. Jadi manusia memang bisa berkehendak sendiri dengan semua urusannya. Semua perbuatan manusia itu memang karena kehendak manusia itu sendiri. Seperti itu. Manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Sehingga Allah itu tidak ikut-ikut dalam perbuatan manusia. Seperti itu. Nah, yang ketiga ada Mu'tazilah. Yang mana Mu'tazilah ini hampir sama dengan Qadariyah, yaitu serupa, lebih mengedepankan keadilan, yaitu keadilan Tuhan. Nah, yang mana mereka berpendapat tidak mungkin Allah menciptakan kejahatan lalu menghukum hambanya, seperti itu, dan mengakui bahwa manusia itu berkuasa penuh atas perbuatannya. Jadi yang bersama ya seperti Qadariyah, bahwa Allah itu tidak punya kekuasaan apapun. Yang punya kekuasaan itu adalah manusia. Nah, yang nomor 4 Ahlus Sunnah, yang mana di dalamnya terdapat Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, mereka mengambil jalan tengah antara Jabariyah dan Qadariyah, yaitu dengan konsep al-kasbu atau perolehan, yang mana Allah itu menciptakan perbuatan. Nah, sedangkan manusia itu mengakui sisi perbuatan itu dengan pilihan dan niat. Jadi manusia itu tetap Allah yang menciptakan perbuatannya, tetapi manusia itu juga punya ikhtiar, punya usaha, yang mana tetapi usaha dalam melakukan perbuatan tersebut itu terbatas. Tapi semua itu dalam ilmu dan kehendak Allah, seperti itu. Jadi tidak sama dengan Jabariyah, Qadariyah ataupun yang di atas tadi. Manusia juga punya, Allah itu yang menciptakan perbuatan, dan juga manusia itu juga punya mengakui sisi perbuatannya, seperti itu. Manusia juga bisa melakukan perbuatan itu, tidak semua tergantung kepada Allah, cuma tergantung pada manusia. Cuma
perbuatannya dan pergerakan manusia itu dibatasi dalam lingkup ilmu dan kehendak Allah, seperti itu. Jadi di dalam ilmu kalam pembahasan qada dan qadar itu menegaskan hubungan ketetapan Allah dengan kebebasan manusia, yang mana seperti mempertahankan prinsip, keesaan, keadilan, dan kebijaksanaan Tuhan, sekaligus tanggung jawab moral manusia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.